Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita masuk di hari yang baru yang Tuhan beri. Tapi sebelumnya kita akan masuk dalam renungan pagi kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri. Sebelum kami memasukinya, kami mau diberkati melalui renungan pagi kami pada saat ini. Terpuji nama Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, minggu ini atau dari bulan lalu sampai pada hari ini, kita bicara tentang karakteristik daripada kasih. Di minggu ini, kita berbicara tentang karakter kasih yang bersukacita karena kebenaran, ya Bapak Ibu Saudara. Tema hari ini adalah kita adalah orang yang dibenarkan. Kita adalah orang yang dibenarkan. Kita baca ayat pokoknya dulu Bapak Ibu Saudara. Roma 5 ayat 1. Saya bacakan seperti ini, saudara. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang menjadi kebingungan mungkin buat anak-anak Tuhan, bicara tentang iman dan perbuatan baik. Sejak zaman Martin Luther, saudara, orang Kristen telah bergumul untuk memahami ada dua hal. Yang pertama, Yakobus 2 ayat 24, yang bunyinya seperti ini. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi, di Yakobus tulis seperti itu. Dibandingkan dengan pernyataan Paulus, yaitu di Roma 3 ayat 28, Bapak Ibu Saudara. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, sepintas lalu Yakobus tampaknya menyatakan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan, sedangkan Paulus menyatakan manusia dibenarkan karena iman. Wah, yang mana yang benar, saudara ya? Kesan tersebut timbul karena kita melihat bahwa masing-masing dari mereka memberikan contoh mengenai Abraham untuk mendukung argumentasinya. Apa kedua penulis ini bertentangan? Nah, ini saudara ya. Apakah kita harus memilih salah satu dari pandangan mereka sebagai teologi Kristen kita? Nah, kita akan bahas ya. Singkat, waktunya cuma singkat, saudara, di renungan pagi ini. Tapi saya berharap dan kita kemudian dapat sesuatu. Bapak Ibu Saudara, teologi Kristen yang kita percaya mengatakan kita adalah orang yang dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Ya, kita percaya itu. Bukan karena perbuatan baik atau menaati hukum Taurat. Ya, saudara. Tidak ada pembenaran atau keselamatan kalau Yesus tidak datang dan melakukan misi Allah dalam karya penyelamatannya di kayu salib. Ya, kita percaya itu. Kalau Yesus nggak datang, Yesus nggak melakukan tugasnya, tidak akan ada keselamatan. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa untuk menyelamatkan dunia ini selain daripada Allah yang menjadi manusia. Ya, saudara, kita dapat ini ya, saudara ya. Pembenaran adalah istilah yang berarti Allah menyatakan kita benar di hadapannya melalui karya penebusan Kristus di kayu salib, sekali lagi, dan dapat kita terima melalui iman percaya. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu Allah mencintai dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita tahu itu ya, saudara ya. Penjelasan lebih lanjutnya saya ingin sampaikan seperti ini. Pembenaran oleh iman. Konsep ini berdasarkan atau didasarkan atas ajaran Alkitab, terutama dalam surat-surat Paulus. Seperti Roma 3 ayat 28 yang menyatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat
nggak bisa diselamatkan. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa menggenapi Taurat. Iman bukanlah sesuatu yang kita lakukan sendiri. Iman bukanlah sesuatu yang, oh kita buat baik, pokoknya kita buat begini-begini, akhirnya kita selamat. Iman bukanlah sesuatu yang kita lakukan sendiri, itu maksudnya. Ya, sekali lagi, melainkan anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Dapatkan ini ya Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, mengapa kita harus berbuat baik? Perbuatan baik adalah buah dari iman. Ya Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik bukanlah syarat untuk dibenarkan, melainkan hasil dari buah dari pembenaran karena iman kita kepada Yesus. Setelah dibenarkan oleh iman, kita akan hidup dalam perbuatan baik sebagai bentuk ketaatan dan kasih kepada Allah. Hasil dari pembenaran. Satu, pembenaran karena iman membawa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dipersatukan dengan Allah, ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, kita juga dibebaskan dari hukum dosa dan dimerdekakan untuk hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pun dalam hukum-hukumnya yang baru, kan itu ada hukum Taurat, tapi kemudian dia buat dua hukum baru, yaitu menekankan perbuatan baik yang memancarkan kasih yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Saya baca beberapa ayat ya Bapak Ibu Saudara. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 43-45. Satu ayat lagi. Kita tahu sekarang bahwa perbuatan baik itu memang Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Aku memberi perintah baru kepada kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, bunyinya seperti itu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, saling berbuat baik. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Satu dengan yang lain, saling berbuat baik. Bahkan tadi kepada musuh ya. Kemudian dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi, jika kamu saling berbuat baik. Yohanes 13 ayat 34-35. Demikian renungan firman Allah yang singkat ini, tapi saya berharap kita mengerti. Saya berharap kita dapat mengerti renungan firman Allah ini tentang iman yang menyelamatkan dan iman yang menyelamatkan dan membenarkan dengan perbuatan baik yang harus kita lakukan. Jadi nggak ada perbedaan antara Yakobus sama Paulus. Mereka ngelihatnya dari sisi yang berbeda, tapi intinya sama. Ya, demikian firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat pengertian dari firman Allah pada pagi hari ini tentang iman dan perbuatan baik. Semua itu ada di dalam rencana Allah. Kami beriman kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan seluruh isi dunia ini, termasuk kami. Dan hanya karena Yesus kami dibenarkan dan kami diselamatkan. Tapi kami nggak bisa diam di titik itu Tuhan. Karena kami harus berjalan sesuai dengan perintah Yesus. Untuk saling mengasihi, saling berbuat baik, bahkan kepada musuh kami. Dan itulah yang menjadi teladan kami, untuk kami hidup di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Masuk ke hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Saudara. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.